Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya ajma'in. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul lagi untuk perkuliahan Fakultas Selekta dengan tema melanjutkan tentang teknologi baterai. Baik. Oke, sudah muncul. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum lanjut ke kemarin, kita kan masih tertinggal dengan perkembangan baterai di internasional atau di dunia dan di Indonesia. Nah, sebelumnya kemarin kan ada pertanyaan tentang masa penyimpanan atau bisa dibilang kadaluarsa dari sebuah baterai itu kalau disimpan dalam keadaan tidak dipakai gitu. Nah, setelah dicari ada beberapa pendapat atau beberapa artikel yang mengemukakan bahwasanya kalau di baterai itu memang ada batas waktu expire-nya seperti itu. Untuk baterai lithium ion itu ketika dia tidak digunakan harus dalam kondisi 40%. Artinya jika dia normalnya itu 40%, tinggal isi dayanya itu 40%. Nah, itu bisa dihitung sebagai berikut. Dengan minimum 2 volt. Kalau sudah 2 volt itu tidak bisa dianggap normal lagi. Kemudian kalau penyimpanannya itu bisa mencapai 10 tahun. Dengan pola kalau ketika dia diisi ketika dia habis sendiri gitu, self discharge, jadi setiap dalam 24 jam pertama itu 5% dia habis sendiri dan 1% sampai 2% setiap bulannya. Nah, begitu terus sampai 10 tahun. Nah, ketika setelah digunakan itu 1 tahun itu dapat dipulihkan, kapasitasnya mencapai 98 atau 96% lagi dengan suhu 0 sampai 25 derajat pada pengisian 40%. Jika pengisiannya 100%, maka kapasitas pemulihannya itu bisa mencapai 94% sampai 80% setelah 3 bulan. Jadi jenis lithium ion ini jika tidak digunakan terlalu lama atau sudah tidak dipakai dalam waktu yang cukup lama, maka dia tidak bisa menyimpan kapasitas penuh lagi 100%. Jadi maksimalnya cuma 98%. Kalau jenis baterai nikel kadmium, jika dalam kondisi kosong, itu bisa diukur dari 10 sampai 15%. Pada 24 jam pertama dia akan self discharge atau berkurang sendiri gitu. Kemudian 10 sampai 15% pada setiap bulannya. Nah, masa penyimpanannya itu bisa 3 sampai 5 tahun. Ketika dia sudah dipulihkan atau di-charge ulang, itu kapasitas maksimalnya cuma 97% sampai 99% pada suhu ruangan. Kemudian jenis baterai yang lead acid itu penyimpanannya harus dalam keadaan penuh. Jika tidak, dia akan terjadi sulfasi, atau istilahnya kita penggaraman pada anoda dan katodanya. Kapasitas yang didapatkan setelah penyimpanan 6 bulan yaitu bisa mencapai 90%. Nah, ketika dia self discharge atau berkurang sendiri itu 5% setiap bulannya terjadi. Kalau untuk jenis yang asam timbal itu jika disegel dengan baik, maka dapat disimpan dalam waktu 2 tahun. Oke, dan menyambung juga teknologi baterai yang sebelumnya, yang terbaru, yaitu ada jenis FB, itu vanadium redox flow battery,
atau teknologinya di sini adalah redox flow baterai aliran. Sejarahnya baterai ini ditemukan pada tahun 70-an oleh NASA. Ya, diperlukan untuk kepentingan proyek NASA. Nah, sejak tahun 2070 itu tidak ada perkembangan, sehingga tahun 80-an dilanjutkan oleh seorang profesor. Nah, di sini dia waktu diteliti oleh NASA tidak menggunakan cairan elektrolit vanadium, menggunakan cairan timbal jenis lainnya. Ketika tahun 80-an ini, maka dikembangkanlah gas elektrolit jenis vanadium. Baterai ini cukup besar kapasitasnya, bisa mencapai 10 kilowatt. Ini minimum, dan bisa mencapai ratusan megawatt untuk maksimumnya, dan sudah ada yang memproduksinya. Baterai ini juga kecil risikonya, tidak mudah terbakar atau meledak, dapat bekerja pada suhu 0 sampai 45 derajat Celcius tanpa pendinginan khusus. Nah, siklus ini baterai ini sangat panjang, bisa sampai 30 tahun atau bisa mencapai 2000 kali siklus. Cara kerja baterai ini secara keseluruhan dasarnya itu terdiri dari dua tabung cairan elektrolit. Ini bahannya elektrolit itu ada berbagai macam atau berbagai jenis. Yang paling terbaru itu menggunakan cairan vanadium. Ya, tabung pertama itu digunakan untuk menyimpan elektrolit positif atau ion positif. Yang kedua itu menyimpan yang negatif yang berwarna biru. Di tengah-tengah ini adalah sebuah membran discharge. Jadi di sini terjadi pertukaran elektrolitnya. Untuk masing-masing tabung cairan elektrolit itu dipompa menggunakan pompa zat cair. Ketika proses charging, itu elektrolit ini dikodekan dengan V4 dan V2. Nah, dia akan melepaskan elektron negatifnya ke masing-masing membran yang di tengah ini. Maka proses pemindahan ini di tengah-tengah atau di membran ini, maka terjadilah beda potensial. Maka energi inilah yang dimanfaatkan. Untuk proses charging itu disimbolkan dengan V5 dan V2. Baterai ini sangat fleksibel untuk peningkatannya. Misalnya kalau ingin menambah kapasitas, cukup menambah jaringan regulatornya saja atau menambah kapasitas tangki cairan elektrolitnya saja. Jadi tidak perlu menambah unitnya dirangkai secara seri atau secara paralel. Oke, salah satu produsen atau pengembang baterai jenis ini adalah Primus Power. Nah, di sini dia mempunyai produk nama baterainya Energy Pot. Nah, tapi dia menggunakan jenis cairan zinc bromide flow battery. Nah, elektrodanya yang di tengah, yang di samping kiri dan kanan membran itu dia menggunakan bahan titanium. Nah, di sini dia juga mengembangkan tidak menggunakan membran yang di tengah. Ya, kapasitas dari baterai si Energy Pot ini adalah 25 kilowatt rata-rata, dan ketika bisa mencapai maksimal 115 kilowatt hours untuk penggunaan berlangsungnya penggunaannya. Kemudian ini perangkatnya sangat berat, bisa mencapai 4.200 kg dengan ukuran 1,8 kali 2,1 dan 2,2 meter.
Untuk gambar yang di sebelah kanan, ini adalah flow battery yang versi konvensional seperti video sebelumnya. Namun si produsen Primus Power ini telah berhasil mengembangkan juga jenis tangki yang cuma satu tangki dengan cairan elektrolitnya, dan tanpa menggunakan membran separator seperti di video sebelumnya. Namun untuk fungsional itu sama. Dan di sini juga mereka berhasil menghemat tempat dan bobot dari baterai tersebut. Nah, fungsi dari baterai ini atau implementasinya biasa bisa digunakan pada gedung misalnya, atau di sini bisa juga dipasang pada grid pembangkit listrik energi terbarukan, misalnya di panel surya atau pembangkit energi terbarukan lainnya. Atau dengan secara umum skema dari baterai ini adalah dari pembangkit terbarukan, kemudian bisa menyimpankan energinya di baterai ini. Kemudian baterai ini bisa digunakan atau dipakai secara masif untuk misalnya perumahan atau perkantoran. Di sini beban yang dapat ditampung itu misalnya dalam ukuran microgrid gitu. Nah, adapun customer atau pelanggan dari produsen baterai Primus Power ini sudah mencakup di US Marine Corps Air, stasiun at Miramar, kemudian Microsoft, kemudian Sumber Energi Kapcagai, Solar Farm, kemudian juga ada di Budget Sound Energy, Victor Valley Westphal, dan lain-lainnya. Oke, masuk ke perkembangan baterai di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri untuk baterai ini masih bisa dibilang baru karena dari negara-negara lain, namun juga memiliki potensi yang sangat luar biasa. Nah, untuk potensi energi terbarukan saja di Indonesia itu ada mempunyai 443 gigawatt. Itu merupakan gabungan dari seluruh jenis pembangkit energi terbarukan yang akan dicapai implementasinya tahun 2025 ini adalah 23% dan 31% pada tahun 2030. Nah, kemungkinan dari pembangkit terbarukan ini yang membutuhkan baterai yaitu bisa dibilang di pembangkit tenaga surya. Di sini juga targetnya cukup besar, bisa mencapai 45.000 megawatt pada tahun 2050. Nah, energi terbarukan yang sudah terpasang di Indonesia itu sampai 2017 rata-ratanya masih kecil, apalagi di tenaga surya itu baru 0,04%. Nah, jika dilihat dari potensi litium atau nikel yang ada di Indonesia, di tambang Indonesia, itu bisa mencapai 3 miliar ton, kobalt 480 juta ton. Ya, yang kita ketahui, kalau lithium ion itu kan anoda dan katodanya itu menggunakan kobalt. Nah, dalam bentuk logam atau yang sudah diolah itu bisa mencapai 62 juta ton nikel dan kobalt 1 juta ton. Nah, energi terbarukan lain yang ada di Indonesia yaitu energi bayu, yaitu energi pembangkit listrik tenaga angin. Untuk potensi di Indonesia itu bisa mencapai 60.000 megawatt, sementara yang terpasang baru 3,1 megawatt. Dan berikut rincian dari daerah yang sudah terpasang. Nah, di Indonesia sendiri kalau pembangkit tenaga bayu ini atau tenaga angin ini
sifatnya on grid. Jadi dari pembangkit langsung masuk ke sistem listrik secara keseluruhan. Jadi dia tidak mempunyai penyimpanan energi yang berlebih gitu. Jadi ketika pembangkit itu mempunyai energi berlebih, ya langsung dilepaskan ke gridnya. Nah, begitu juga jenis tenaga surya yang sedang dirancang di Indonesia, yang sering kita dengar itu yang baru di Waduk Cirata. Ini juga setelah lihat konsepnya dari berbagai literatur, itu ternyata tidak ada unsur baterai di sana. Padahal energi yang dihasilkan cukup besar, yaitu 154 megawatt. Memang lebih kecil dari Australia, 25.000 megawatt, Vietnam, bahkan Singapura. Nah, tapi ada teknik khusus yang digunakan oleh perancang dari sistem ini, yaitu menggunakan dua waduk yang terletak pada ketinggian yang berbeda. Nanti keduanya itu terhubung dengan terowongan dan kopi pompa besar dibersihkan dengan pasokan listrik PLTS dan turbin listrik. Nah, jadi energi berlebih yang dihasilkan PLT yang di waduk ini tidak dipindahkan ke baterai, namun dibuatkan sebuah sistem yang bisa memompa air dari posisi waduk yang di bawah itu dinaikkan ke atas. Nah, ketika sinar matahari tidak lagi mencukupi untuk membangkitkan panel suryanya, maka saluran air ini akan dialirkan kembali ke bawah dan membangkitkan energi listrik dari tenaga generator atau seperti PLTA biasa. Nah, ternyata seperti itu yang ada atau rancangan yang dapat kita lihat di Indonesia. Kemudian ternyata baterai itu digunakan di Indonesia sepertinya tidak dominan ke pembangkit energi terbarukan, melainkan ke perangkat kendaraan atau vehicle atau mobil tenaga listrik. Nah, terlihat dari sini ada beberapa perusahaan asing yang akan berinvestasi atau yang sudah berinvestasi di Indonesia, seperti perusahaan CATL sebelumnya sedang menandatangani investasi mobil listrik di tahun 2020 yang mencapai 5,1 miliar dolar atau 72,4 triliun. Kemudian ada juga dari Cina juga akan mengambil 60% saham proyek lithium senilai 350 juta atau 5 triliun di Indonesia yang membangun kapasitas produksi di luar negeri. Jadi memang sepertinya fokus untuk baterai di Indonesia masih fokus ke kendaraan atau pengembangan kendaraan tenaga listrik. Oke, baik, mungkin hanya itu dapat kita rangkum pada hari ini. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin konfirmasi Pak, waktu Zoom-nya mungkin tinggal 5 menit lagi Pak. Kalau mati silakan login di link yang sama ya Pak. Iya ya, mudah-mudahan tidak mati dia. Pak, kasih Pak. Silakan Aulia. Halo Aulia. Aulia. Halo. Wah, ini terpaksa Aulia senior nih. Baik, Torik. Ya Pak. Halo. Ya Pak. Ya. Ya, saya kemarin itu membaca judul saja, tapi saya tidak telusuri. Itu katanya ancaman terhadap baterai lithium ini
keberlanjutannya itu cukup besar itu. Karena apa? Tempat untuk mendapatkan bahannya itu memang sekarang cukup ada, tapi terbatas katanya. Sehingga akan beralih kecenderungannya ke yang berbahan apa, sodium apa kemarin? Ya, sodium itu Pak yang kemarin. Katanya Cina itu mengarah ke sana sekarang. Iya betul Pak. Terus saya baca juga tadi feeding berita aja di HP saya. Toyota itu mengarah kepada green battery. Apa maksudnya green battery itu? Baterai hijau itu. Saya belum sempat membacanya ke ini. Bisa enggak memberikan pendapat? Dari literatur yang dibaca, ya green battery itu salah satunya memang dari sodium itu Pak. Kemudian ada namanya teknologi baterai kuantum, cuman itu baru sebatas teori gitu. Dia intinya bagaimana menahan ion-ionnya itu di dalam ruang tertutup tanpa cahaya. Nah, itu tidak bisa bertahan lama gitu Pak. Nah, di situ tidak menghabiskan sumber daya seperti nikel dan yang lain-lain, itu timbal tersebut nggak dipakai secara terus-terusan gitu. Jadi bagaimana teknik menahan ionnya itu salah satunya Pak, yang baterai hijau itu Pak. Kalau lebih lengkapnya mungkin kurang ya Pak. Iya. Nah, menarik juga di tingkat diskusi dosen Fakultas Teknik tentang baterai dan terkait dengan mobil listrik, ya. Katanya dari sisi emisi dari baterai, ya, kendaraan listrik ini malah lebih besar kalau dihitung secara sistem perhitungan konversi energi katanya. Karena kalau pakai sekarang, sistem yang sekarang tuh bensin ya, bensin ya, premium ya, itu bisa konversi energinya bisa fungsinya itu, artinya yang hilang itu sekitar 44% gitu katanya. Tapi kalau menggunakan listrik itu bisa 60% hilang ininya, dalam proses konversi itu hilang. Nah, artinya kalau dalam mobil tentu listrik ini kita akan dari baterai ke motor kan, dari motor kemudian ke sistem penggerak, ya, transmisi. Nah, dari transmisi baru dia menghasilkan tenaga dan gerakan. Nah, itu. Kira-kira Anda sudah memantau sejauh itu tidak terkait dengan kaitannya baterai dengan di mobil gitu, sampai ke sistem transmisi, sehingga kita kehilangan energi di sana cukup besar. Oh ya, oke. Kalau untuk di kendaraan belum terlalu spesifik mengetahui tentang motor listrik yang menggunakan baterai tersebut Pak. Yang terbaru itu Probability itu berusaha mengurangi tempat atau penempatan baterai seperti bobot itu luas yang digunakan untuk baterai. Nah, seperti itu sih yang terjadi untuk peningkatan efisiensinya itu Pak. Karena dia menghitung juga baterai bekas itu mau dijadikan apa limbahnya gitu. Nah, maka dari itu mungkin yang menyebabkan 60% tadi kegagalan efisiensinya gitu Pak. Masih lebih baik motor bakar gitu. Sejauh itu Pak. Iya. Karena diperkirakan itu tidak ada seperti negara Cina belum punya
tempat pengolahan limbah baterai itu Pak, karena itu beracun ion baterai lithium ion itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya ajma'in. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul lagi untuk perkuliahan Fakultas Selekta dengan tema melanjutkan tentang teknologi baterai. Baik. Oke, sudah muncul. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum lanjut ke kemarin, kita kan masih tertinggal dengan perkembangan baterai di internasional atau di dunia dan di Indonesia. Nah, sebelumnya kemarin kan ada pertanyaan tentang masa penyimpanan atau bisa dibilang kadaluarsa dari sebuah baterai itu kalau disimpan dalam keadaan tidak dipakai gitu. Nah, setelah dicari ada beberapa pendapat atau beberapa artikel yang mengemukakan bahwasanya kalau di baterai itu memang ada batas waktu expire-nya seperti itu. Untuk baterai lithium ion itu ketika dia tidak digunakan harus dalam kondisi 40%. Artinya jika dia normalnya itu 40%, tinggal isi dayanya itu 40%. Nah, itu bisa dihitung sebagai berikut. Dengan minimum 2 volt. Kalau sudah 2 volt itu tidak bisa dianggap normal lagi. Kemudian kalau penyimpanannya itu bisa mencapai 10 tahun. Dengan pola kalau ketika dia diisi ketika dia habis sendiri itu self discharge, jadi setiap dalam 24 jam pertama itu 5% dia habis sendiri dan 1% sampai 2% setiap bulannya. Nah, begitu terus sampai 10 tahun. Nah, ketika setelah digunakan itu 1 tahun itu dapat dipulihkan, kapasitasnya mencapai 98 atau 96% lagi dengan suhu 0 sampai 25 derajat pada pengisian 40%. Jika pengisiannya 100%, maka kapasitas pemulihannya itu bisa mencapai 94% sampai 80% setelah 3 bulan. Jadi jenis lithium ion ini jika tidak digunakan terlalu lama atau sudah tidak dipakai dalam waktu yang cukup lama, maka dia tidak bisa menyimpan kapasitas penuh lagi 100%. Jadi maksimalnya cuma 98%. Kalau jenis baterai nikel kadmium, jika dalam kondisi kosong, itu bisa diukur dari 10 sampai 15%. Pada 24 jam pertama dia akan self discharge atau berkurang sendiri gitu. Kemudian 10 sampai 15% pada setiap bulannya. Nah, masa penyimpanannya itu bisa 3 sampai 5 tahun. Ketika dia sudah dipulihkan atau di-charge ulang, itu kapasitas maksimalnya cuma 97% sampai 99% pada suhu ruangan. Kemudian jenis baterai yang lead acid itu penyimpanannya harus dalam keadaan penuh. Jika tidak, dia akan terjadi sulfasi, atau istilahnya kita penggaraman pada anoda dan katodanya. Kapasitas yang didapatkan setelah penyimpanan 6 bulan yaitu bisa mencapai 90%. Nah, ketika dia self discharge atau berkurang sendiri itu 5% setiap bulannya terjadi. Kalau untuk jenis yang asam timbal itu jika disegel dengan baik maka dapat disimpan dalam waktu 2 tahun. Oke, dan menyambung juga
teknologi baterai yang sebelumnya, yang terbaru, yaitu ada jenis FVR-FB, itu vanadium redox flow battery, atau teknologinya di sini adalah redox flow baterai aliran. Sejarahnya baterai ini ditemukan pada tahun 70-an oleh NASA. Ya, diperlukan untuk kepentingan proyek NASA. Nah, sejak tahun 2070 itu tidak ada perkembangan, sehingga tahun 80-an dilanjutkan oleh seorang profesor. Nah, di sini dia waktu diteliti oleh NASA tidak menggunakan cairan elektrolit vanadium, menggunakan cairan timbal jenis lainnya. Ketika tahun 80-an ini, maka dikembangkanlah jenis elektrolit jenis vanadium. Baterai ini cukup besar kapasitasnya, bisa mencapai 10 kilowatt. Ini minimum, dan bisa mencapai ratusan megawatt untuk maksimumnya, dan sudah ada yang memproduksinya. Baterai ini juga kecil risikonya, tidak mudah terbakar atau meledak, dapat bekerja pada suhu 0 sampai 45 derajat Celcius tanpa pendinginan khusus. Nah, siklus ini baterai ini sangat panjang, bisa sampai 30 tahun atau bisa mencapai 2000 kali siklus. Cara kerja baterai ini secara keseluruhan dasarnya itu terdiri dari dua tabung cairan elektrolit. Ini bahannya elektrolit itu ada berbagai macam atau berbagai jenis. Yang paling terbaru itu menggunakan cairan vanadium. Ya, tabung pertama itu digunakan untuk menyimpan elektrolit positif atau ion positif. Yang kedua itu menyimpan yang negatif yang berwarna biru. Di tengah-tengah ini adalah sebuah membran discharge. Jadi di sini terjadi pertukaran elektrolitnya. Untuk masing-masing tabung cairan elektrolit itu dipompa menggunakan pompa zat cair. Ketika proses charging, itu elektrolit ini dikodekan dengan V4 dan V2. Nah, dia akan melepaskan elektron negatifnya ke masing-masing membran yang di tengah ini. Maka proses pemindahan ini di tengah-tengah atau di membran ini, maka terjadilah beda potensial. Maka energi inilah yang dimanfaatkan. Untuk proses charging itu disimbolkan dengan V5 dan V2. Baterai ini sangat fleksibel untuk peningkatannya. Misalnya kalau ingin menambah kapasitas, cukup menambah jaringan regulatornya saja atau menambah kapasitas tangki cairan elektrolitnya saja. Jadi tidak perlu menambah unitnya dirangkai secara seri atau secara paralel. Oke, salah satu produsen atau pengembang baterai jenis ini adalah Primus Power. Nah, di sini dia mempunyai produk nama baterainya Energy Pot. Nah, tapi dia menggunakan jenis cairan zinc bromide flow battery. Nah, elektrodanya yang di tengah, yang di samping kiri dan kanan membran itu dia menggunakan bahan titanium. Nah, di sini dia juga mengembangkan tidak menggunakan membran yang di tengah. Ya, kapasitas dari baterai si Energy Pot ini adalah 25 kilowatt rata-rata, dan ketika bisa mencapai maksimal 115 kilowatt hours untuk penggunaan berlangsungnya penggunaannya. Kemudian ini perangkatnya sangat berat,
bisa mencapai 4.200 kg dengan ukuran 1,8 kali 2,1 dan 2,2 meter. Untuk gambar yang di sebelah kanan, ini adalah flow battery yang versi konvensional seperti video sebelumnya. Namun si produsen Primus Power ini telah berhasil mengembangkan juga jenis tangki yang cuma satu tangki dengan cairan elektrolitnya dan tanpa menggunakan membran separator seperti di video sebelumnya. Namun untuk fungsional itu sama. Dan di sini juga mereka berhasil menghemat tempat dan bobot dari baterai tersebut. Nah, fungsi dari baterai ini atau implementasinya biasa bisa digunakan pada gedung misalnya, atau di sini bisa juga dipasang pada grid pembangkit listrik energi terbarukan, misalnya di panel surya atau pembangkit energi terbarukan lainnya. Atau dengan secara umum skema dari baterai ini adalah dari pembangkit terbarukan, kemudian bisa menyimpankan energinya di baterai ini. Kemudian baterai ini bisa digunakan atau dipakai secara masif untuk misalnya perumahan atau perkantoran. Di sini beban yang dapat ditampung itu misalnya dalam ukuran microgrid gitu. Nah, adapun customer atau pelanggan dari produsen baterai Primus Power ini sudah mencakup di US Marine Corps Air, stasiun at Miramar, kemudian Microsoft, kemudian Sumber Energi Kapcagai, Solar Farm, kemudian juga ada di Budget Sound Energy, Victor Valley Westphal, dan lain-lainnya. Oke, masuk ke perkembangan baterai di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri untuk baterai ini masih bisa dibilang baru karena dari negara-negara lain, namun juga memiliki potensi yang sangat luar biasa. Nah, untuk potensi energi terbarukan saja di Indonesia itu ada mempunyai 443 gigawatt. Itu merupakan gabungan dari seluruh jenis pembangkit energi terbarukan yang akan dicapai implementasinya tahun 2025 ini adalah 23% dan 31% pada tahun 2030. Nah, kemungkinan dari pembangkit terbarukan ini yang membutuhkan baterai yaitu bisa dibilang di pembangkit tenaga surya. Di sini juga targetnya cukup besar, bisa mencapai 45.000 megawatt pada tahun 2050. Nah, energi terbarukan yang sudah terpasang di Indonesia itu sampai 2017 rata-ratanya masih kecil, apalagi di tenaga surya itu baru 0,04%. Nah, jika dilihat dari potensi litium atau nikel yang ada di Indonesia, di tambang Indonesia, itu bisa mencapai 3 miliar ton, kobalt 480 juta ton. Yang kita ketahui, kalau lithium ion itu kan anoda dan katodanya itu menggunakan kobalt. Nah, dalam bentuk logam atau yang sudah diolah itu bisa mencapai 62 juta ton nikel dan kobalt 1 juta ton. Nah, energi terbarukan lain yang ada di Indonesia yaitu energi bayu, yaitu energi pembangkit listrik tenaga angin. Untuk potensi di Indonesia itu bisa mencapai 60.000 megawatt
sementara yang terpasang baru 3,1 megawatt. Dan berikut rincian dari daerah yang sudah terpasang. Nah, di Indonesia sendiri kalau pembangkit tenaga bayu ini atau tenaga angin ini sifatnya on grid. Jadi dari pembangkit langsung masuk ke sistem listrik secara keseluruhan. Jadi dia tidak mempunyai penyimpanan energi yang berlebih gitu. Jadi ketika pembangkit itu mempunyai energi berlebih, ya langsung dilepaskan ke gridnya. Nah, begitu juga jenis tenaga surya yang sedang dirancang di Indonesia, yang sering kita dengar itu yang baru di Waduk Cirata. Ini juga setelah lihat konsepnya dari berbagai literatur, itu ternyata tidak ada unsur baterai di sana. Padahal energi yang dihasilkan cukup besar, yaitu 154 megawatt. Memang lebih kecil dari Australia, 25.000 megawatt, Vietnam, bahkan Singapura. Nah, tapi ada teknik khusus yang digunakan oleh perancang dari sistem ini, yaitu menggunakan dua waduk yang terletak pada kontingen yang berbeda. Nanti keduanya itu terhubung dengan terowongan dilengkapi pompa besar dibersihkan dengan pasokan listrik PLTS dan turbin listrik. Nah, jadi energi berlebih yang dihasilkan PLT yang di waduk ini tidak dipindahkan ke baterai, namun dibuatkan sebuah sistem yang bisa memompa air dari posisi waduk yang di bawah itu dinaikkan ke atas. Nah, ketika sinar matahari tidak lagi mencukupi untuk membangkitkan panel suryanya, maka saluran air ini akan dialirkan kembali ke bawah dan membangkitkan energi listrik dari tenaga generator atau seperti PLTA biasa. Nah, ternyata seperti itu yang ada atau rancangan yang dapat kita lihat di Indonesia. Kemudian ternyata baterai itu digunakan di Indonesia sepertinya tidak dominan ke pembangkit energi terbarukan, melainkan ke perangkat kendaraan atau vehicle atau mobil tenaga listrik. Nah, terlihat dari sini ada beberapa perusahaan asing yang akan berinvestasi atau yang sudah berinvestasi di Indonesia, seperti perusahaan CATL sebelumnya sedang menandatangani investasi mobil listrik di tahun 2020 yang mencapai 5,1 miliar dolar atau 72,4 triliun. Kemudian ada juga dari Cina juga akan mengambil 60% saham proyek lithium senilai 350 juta atau 5 triliun di Indonesia yang membangun kapasitas produksi di luar negeri. Jadi memang sepertinya fokus untuk baterai di Indonesia masih fokus ke kendaraan atau pengembangan kendaraan tenaga listrik. Oke, baik, mungkin hanya itu dapat kita rangkum pada hari ini. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin konfirmasi Pak, waktu Zoom-nya mungkin tinggal 5 menit lagi Pak. Kalau mati silakan login di link yang sama ya Pak. Iya ya, mudah-mudahan tidak mati dia. Pak, terima kasih Pak. Silakan Aulia. Halo Aulia. Aulia. Halo. Wah, ini paksa Aulia senior nih. Baik, Torik. Ya Pak. Halo. Ya Pak. Ya. Ya, saya
kemarin itu membaca judul saja, tapi saya tidak telusuri. Itu katanya ancaman terhadap baterai litium ini, keberlanjutannya itu cukup besar itu. Karena apa? Tempat untuk mendapatkan bahannya itu memang sekarang cukup ada, tapi terbatas katanya. Sehingga akan beralih kecenderungannya ke yang berbahan apa, sodium apa kemarin? Ya, sodium itu Pak yang kemarin. Katanya Cina itu mengarah ke sana sekarang. Iya betul Pak. Terus saya baca juga tadi feeding berita aja di HP saya. Toyota itu mengarah kepada green battery. Apa maksudnya green battery itu? Baterai hijau itu. Saya belum sempat membacanya ke ini. Bisa enggak memberikan pendapat? Dari literatur yang dibaca, ya green battery itu salah satunya memang dari sodium itu Pak. Kemudian ada namanya teknologi baterai kuantum, cuman itu baru sebatas teori gitu. Dia intinya bagaimana menahan ion-ionnya itu di dalam ruang tertutup tanpa cahaya. Nah, itu tidak bisa bertahan lama gitu Pak. Nah, di situ tidak menghabiskan sumber daya seperti nikel dan yang lain-lain, itu timbal tersebut nggak dipakai secara terus-terusan gitu. Jadi bagaimana teknik menahan ionnya itu salah satunya Pak, yang baterai hijau itu Pak. Kalau lebih lengkapnya mungkin kurang ya Pak. Iya. Nah, menarik juga di tingkat diskusi dosen Fakultas Teknik tentang baterai dan terkait dengan mobil listrik, ya. Katanya dari sisi emisi dari baterai, ya, kendaraan listrik ini malah lebih besar kalau dihitung secara sistem perhitungan konversi energi katanya. Karena kalau pakai sekarang, sistem yang sekarang tuh bensin ya, premium ya, itu bisa konversi energinya bisa fungsinya itu, artinya yang hilang itu sekitar 44% gitu katanya. Tapi kalau menggunakan listrik itu bisa 60% hilang ininya, dalam proses konversi itu hilang. Nah, artinya kalau dalam mobil tentu listrik ini kita akan dari baterai ke motor kan, dari motor kemudian ke sistem penggerak, ya, transmisi. Nah, dari transmisi baru dia menghasilkan tenaga dan gerakan. Nah, itu. Kira-kira Anda sudah memantau sejauh itu tidak terkait dengan kaitannya baterai dengan di mobil gitu, sampai ke sistem transmisi, sehingga kita kehilangan energi di sana cukup besar. Oh ya, oke. Kalau untuk di kendaraan belum terlalu spesifik mengetahui tentang motor listrik yang menggunakan baterai tersebut Pak. Yang terbaru itu Probability itu berusaha mengurangi tempat atau penempatan baterai seperti bobot itu luas yang digunakan untuk baterai. Nah, seperti itu sih yang terjadi untuk peningkatan efisiensinya itu Pak. Karena dia menghitung juga baterai bekas itu mau dijadikan apa limbahnya gitu. Nah, maka dari itu mungkin yang menyebabkan 60% tadi kegagalan efisiensinya gitu Pak.
masih lebih baik motor bakar gitu. Sejauh itu Pak. Iya, iya. Karena diperkirakan itu tidak ada seperti negara Cina belum punya tempat pengolahan limbah baterai itu Pak, karena itu beracun ion baterai lithium ion itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya ajma'in. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul lagi untuk perkuliahan Fakultas Selekta dengan tema melanjutkan tentang teknologi baterai. Baik. Oke, sudah muncul. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum lanjut ke kemarin, kita kan masih tertinggal dengan perkembangan baterai di internasional atau di dunia dan di Indonesia. Nah, sebelumnya kemarin kan ada pertanyaan tentang masa penyimpanan atau bisa dibilang kadaluarsa dari sebuah baterai itu kalau disimpan dalam keadaan tidak dipakai gitu. Nah, setelah dicari ada beberapa pendapat atau beberapa artikel yang mengemukakan bahwasanya kalau di baterai itu memang ada batas waktu expire-nya seperti itu. Untuk baterai lithium ion itu ketika dia tidak digunakan harus dalam kondisi 40%. Artinya jika dia normalnya itu 40%, tinggal isi dayanya itu 40%. Nah, itu bisa dihitung sebagai berikut. Dengan minimum 2 volt. Kalau sudah 2 volt itu tidak bisa dianggap normal lagi. Kemudian kalau penyimpanannya itu bisa mencapai 10 tahun. Dengan pola kalau ketika dia diisi ketika dia habis sendiri itu self discharge, jadi setiap dalam 24 jam pertama itu 5% dia habis sendiri dan 1% sampai 2% setiap bulannya. Nah, begitu terus sampai 10 tahun. Nah, ketika setelah digunakan itu 1 tahun itu dapat dipulihkan, kapasitasnya mencapai 98 atau 96% lagi dengan suhu 0 sampai 25 derajat pada pengisian 40%. Jika pengisiannya 100%, maka kapasitas pemulihannya itu bisa mencapai 94% sampai 80% setelah 3 bulan. Jadi jenis lithium ion ini jika tidak digunakan terlalu lama atau sudah tidak dipakai dalam waktu yang cukup lama, maka dia tidak bisa menyimpan kapasitas penuh lagi 100%. Jadi maksimalnya cuma 98%. Kalau jenis baterai nikel kadmium, jika dalam kondisi kosong, itu bisa diukur dari 10 sampai 15%. Pada 24 jam pertama dia akan self discharge atau berkurang sendiri gitu. Kemudian 10 sampai 15% pada setiap bulannya. Nah, masa penyimpanannya itu bisa 3 sampai 5 tahun. Ketika dia sudah dipulihkan atau di-charge ulang, itu kapasitas maksimalnya cuma 97% sampai 99% pada suhu ruangan. Kemudian jenis baterai yang lead acid itu penyimpanannya harus dalam keadaan penuh. Jika tidak, dia akan terjadi sulfasi, atau istilahnya kita penggaraman pada anoda dan katodanya. Kapasitas yang didapatkan setelah penyimpanan 6 bulan yaitu bisa mencapai 90%. Nah, ketika dia self discharge atau berkurang sendiri itu 5% setiap bulannya terjadi.
kalau untuk jenis yang asam timbal itu jika disegel dengan baik maka dapat disimpan dalam waktu 2 tahun. Oke, dan menyambung juga teknologi baterai yang sebelumnya yang terbaru, yaitu ada jenis FB, itu vanadium redox flow battery, atau teknologinya di sini adalah redox flow baterai aliran. Sejarahnya baterai ini ditemukan pada tahun 70-an oleh NASA, ya diperlukan untuk kepentingan proyek NASA. Nah, sejak tahun 2070 itu tidak ada perkembangan, sehingga tahun 80-an dilanjutkan oleh seorang profesor. Nah, di sini dia waktu diteliti oleh NASA tidak menggunakan cairan elektrolit vanadium, menggunakan cairan timbal jenis lainnya. Ketika tahun 80-an ini maka dikembangkanlah jenis elektrolit jenis vanadium. Baterai ini cukup besar kapasitasnya, bisa mencapai 10 kilowatt. Ini minimum, dan bisa mencapai ratusan megawatt untuk maksimumnya, dan sudah ada yang memproduksinya. Baterai ini juga kecil risikonya, tidak mudah terbakar atau meledak, dapat bekerja pada suhu 0-45 derajat Celcius tanpa pendinginan khusus. Nah, siklus ini baterai ini sangat panjang, bisa sampai 30 tahun atau bisa mencapai 2000 kali siklus. Cara kerja baterai ini secara keseluruhan dasarnya itu terdiri dari 2 tabung cairan elektrolit. Ini bahannya elektrolit itu ada berbagai macam atau berbagai jenis. Yang paling terbaru itu menggunakan cairan vanadium. Ya, tabung pertama itu digunakan untuk menyimpan elektrolit positif atau ion positif. Yang kedua itu menyimpan yang negatif yang berwarna biru. Di tengah-tengah ini adalah sebuah membran discharge. Jadi di sini terjadi pertukaran elektrolitnya. Untuk masing-masing tabung cairan elektrolit itu dipompa menggunakan pompa zat cair. Ketika proses charging itu elektrolit ini dikodekan dengan V4 dan V2. Nah, dia akan melepaskan elektron negatifnya ke masing-masing membran yang di tengah ini. Maka proses pemindahan ini di tengah-tengah atau di membran ini, maka terjadilah beda potensial. Maka energi inilah yang dimanfaatkan. Untuk proses charging itu disimbolkan dengan V5 dan V2. Baterai ini sangat fleksibel untuk peningkatannya. Misalnya kalau ingin menambah kapasitas, cukup menambah jaringan regulatornya saja atau menambah kapasitas tangki cairan elektrolitnya saja. Jadi tidak perlu menambah unitnya dirangkai secara seri atau secara paralel. Oke, salah satu produsen atau pengembang baterai jenis ini adalah Primus Power. Nah, di sini dia mempunyai produk nama baterainya Energy Pot. Nah, tapi dia menggunakan jenis cairan zinc bromide flow battery. Nah, elektrodanya yang di tengah, yang di samping kiri dan kanan membran itu dia menggunakan bahan titanium. Nah, di sini dia juga mengembangkan tidak menggunakan membran yang di tengah. Ya, kapasitas dari baterai si Energy Pot ini adalah 25 kilowatt rata-rata, dan ketika bisa mencapai maksimal 115 kilowatt hours untuk
penggunaan berlangsungnya penggunaannya. Kemudian ini perangkatnya sangat berat, bisa mencapai 4.200 kg dengan ukuran 1,8 kali 2,1 dan 2,2 meter. Untuk gambar yang di sebelah kanan, ini adalah flow battery yang versi konvensional seperti video sebelumnya. Namun si produsen Primus Power ini telah berhasil mengembangkan juga jenis tangki yang cuma satu tangki dengan cairan elektrolitnya dan tanpa menggunakan membran separator seperti di video sebelumnya. Namun untuk fungsional itu sama. Dan di sini juga mereka berhasil menghemat tempat dan bobot dari baterai tersebut. Nah, fungsi dari baterai ini atau implementasinya biasa bisa digunakan pada gedung misalnya, atau di sini ini bisa juga dipasang pada grid pembangkit listrik energi terbarukan, misalnya di panel surya atau pembangkit energi terbarukan lainnya. Atau dengan secara umum skema dari baterai ini adalah dari pembangkit terbarukan, kemudian bisa menyimpankan energinya di baterai ini. Kemudian baterai ini bisa digunakan atau dipakai secara masif untuk misalnya perumahan atau perkantoran. Di sini beban yang dapat ditampung itu misalnya dalam ukuran microgrid gitu. Nah, adapun customer atau pelanggan dari produsen baterai Primus Power ini sudah mencakup di US Marine Corps Air, stasiun at Miramar, kemudian Microsoft, kemudian Sumber Energi Kapcagai, Solar Farm, kemudian juga ada di Budget Sound Energy, Victor Valley Westphal, dan lain-lainnya. Oke, masuk ke perkembangan baterai di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri untuk baterai ini masih bisa dibilang baru karena dari negara-negara lain, namun juga memiliki potensi yang sangat luar biasa. Nah, untuk potensi energi terbarukan saja di Indonesia itu ada mempunyai 443 gigawatt. Itu merupakan gabungan dari seluruh jenis pembangkit energi terbarukan yang akan dicapai implementasinya tahun 2025 ini adalah 23% dan 31% pada tahun 2030. Nah, kemungkinan dari pembangkit terbarukan ini yang membutuhkan baterai yaitu bisa dibilang di pembangkit tenaga surya. Di sini juga targetnya cukup besar, bisa mencapai 45.000 megawatt pada tahun 2050. Nah, energi terbarukan yang sudah terpasang di Indonesia itu sampai 2017 rata-ratanya masih kecil, apalagi di tenaga surya itu baru 0,04%. Nah, jika dilihat dari potensi lithium atau nikel yang ada di Indonesia, di tambang Indonesia itu bisa mencapai 3 miliar ton, kobalt 480 juta ton. Yang kita ketahui kalau lithium ion itu kan anoda dan katodanya itu menggunakan kobalt. Nah, dalam bentuk logam atau yang sudah diolah itu bisa mencapai 62 juta ton nikel dan kobalt 1 juta ton. Nah, energi terbarukan lain yang ada di Indonesia yaitu energi bayu.
yaitu energi pembangkit listrik tenaga angin. Untuk potensi di Indonesia itu bisa mencapai 60.000 megawatt, sementara yang terpasang baru 3,1 megawatt. Dan berikut rincian dari daerah yang sudah terpasang. Nah, di Indonesia sendiri kalau pembangkit tenaga bayu ini atau tenaga angin ini sifatnya on grid. Jadi dari pembangkit langsung masuk ke sistem listrik secara keseluruhan. Jadi dia tidak mempunyai penyimpanan energi yang berlebih gitu. Jadi ketika pembangkit itu mempunyai energi berlebih, ya langsung dilepaskan ke gridnya. Nah, begitu juga jenis tenaga surya yang sedang dirancang di Indonesia. Yang sering kita dengar itu yang baru di Waduk Cirata. Ini juga setelah lihat konsepnya dari berbagai literatur, itu ternyata tidak ada unsur baterai di sana. Padahal energi yang dihasilkan cukup besar, yaitu 154 megawatt. Memang lebih kecil dari Australia, 25.000 megawatt, Vietnam, bahkan Singapura. Nah, tapi ada teknik khusus yang digunakan oleh perancang dari sistem ini, yaitu menggunakan dua waduk yang terletak pada ketinggian yang berbeda. Nanti keduanya itu terhubung dengan terowongan dilengkapi pompa besar dibersihkan dengan pasokan listrik PLTS dan turbin listrik. Nah, jadi energi berlebih yang dihasilkan PLT ini di waduk ini tidak dipindahkan ke baterai, namun dibuatkan sebuah sistem yang bisa memompa air dari posisi waduk yang di bawah itu dinaikkan ke atas. Nah, ketika sinar matahari tidak lagi mencukupi untuk membangkitkan panel suryanya, maka saluran air ini akan dialirkan kembali ke bawah dan membangkitkan energi listrik dari tenaga generator atau seperti PLTA biasa. Nah, ternyata seperti itu yang ada atau rancangan yang dapat kita lihat di Indonesia. Kemudian ternyata baterai itu digunakan di Indonesia sepertinya tidak dominan ke pembangkit energi terbarukan, melainkan ke perangkat kendaraan atau vehicle atau mobil tenaga listrik. Nah, terlihat dari sini ada beberapa perusahaan asing yang akan berinvestasi atau yang sudah berinvestasi di Indonesia, seperti perusahaan CATL sebelumnya sedang menandatangani investasi mobil listrik di tahun 2020 yang mencapai 5,1 miliar dolar atau 72,4 triliun. Kemudian ada juga dari Cina juga akan mengambil 60% saham proyek lithium senilai 350 juta atau 5 triliun di Indonesia yang membangun kapasitas produksi di luar negeri. Jadi memang sepertinya fokus untuk baterai di Indonesia masih fokus ke kendaraan atau pengembangan kendaraan tenaga listrik. Oke, baik, mungkin hanya itu dapat kita rangkum pada hari ini. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin konfirmasi Pak, waktu Zoom-nya mungkin tinggal 5 menit lagi Pak. Kalau mati silakan login di link yang sama ya Pak. Iya ya, mudah-mudahan tidak mati dia. Pak, kasih Pak. Silakan Aulia. Halo Aulia. Aulia. Halo. Wah, ini paksa Aulia senior nih.
Baik, Torik, Ya Pak, halo. ya Pak, ya. Ya, saya kemarin itu membaca judul saja, tapi saya tidak telusuri. Itu katanya ancaman terhadap baterai litium ini, keberlanjutannya itu cukup besar itu. Karena apa? Tempat untuk mendapatkan bahannya itu memang sekarang cukup ada, tapi terbatas katanya. Sehingga akan beralih kecenderungannya ke yang berbahan apa sodium apa kemarin? Ya sodium itu Pak yang kemarin. Katanya Cina itu mengarah ke sana sekarang. Iya betul Pak. Terus saya baca juga tadi feeding berita aja di HP saya. Toyota itu mengarah kepada green battery. Apa maksudnya green battery itu? Baterai hijau itu. Saya belum sempat membacanya ke ini. Bisa enggak memberikan pendapat? Dari literatur yang dibaca, ya green battery itu salah satunya memang dari sodium itu Pak. Kemudian ada namanya teknologi baterai kuantum, cuman itu baru sebatas teori gitu. Dia intinya bagaimana menahan ion-ionnya itu di dalam ruang tertutup tanpa cahaya. Nah, itu tidak bisa bertahan lama gitu Pak. Nah, di situ tidak menghabiskan sumber daya seperti nikel dan yang lain-lain itu timbal tersebut nggak dipakai secara terus-terusan gitu. Jadi bagaimana teknik menahan ionnya itu salah satunya Pak yang baterai hijau itu Pak. Kalau lebih lengkapnya mungkin kurang ya Pak. Iya. Nah, menarik juga di tingkat diskusi dosen Fakultas Teknik tentang baterai dan terkait dengan mobil listrik, ya. Katanya dari sisi emisi dari baterai, ya, kendaraan listrik ini malah lebih besar kalau dihitung secara sistem perhitungan konversi energi katanya. Karena kalau pakai sistem yang sekarang tuh bensin ya, premium ya, itu bisa konversi energinya bisa fungsinya itu artinya yang hilang itu sekitar 44% gitu katanya. Tapi kalau menggunakan listrik itu bisa 60% hilang ininya dalam proses konversi itu hilang. Nah, artinya kalau dalam mobil tentu listrik ini kita akan dari baterai ke motor kan, dari motor kemudian ke sistem penggerak, ya, transmisi. Nah, dari transmisi baru dia menghasilkan tenaga dan gerakan. Nah, itu. Kira-kira Anda sudah memantau sejauh itu tidak terkait dengan kaitannya baterai dengan di mobil gitu sampai ke sistem transmisi sehingga kita kehilangan energi di sana cukup besar. Oh ya, oke. Kalau untuk di kendaraan belum terlalu spesifik mengetahui tentang motor listrik yang menggunakan baterai tersebut, Pak. Yang terbaru itu Probability itu berusaha mengurangi tempat atau penempatan baterai seperti bobot itu luas yang digunakan untuk baterai. Nah, seperti itu sih yang terjadi untuk peningkatan efisiensinya itu, Pak. Karena dia menghitung juga baterai bekas itu
mau dijadikan apa limbahnya gitu. Nah, maka dari itu mungkin yang menyebabkan 60% tadi kegagalan efisiensinya gitu Pak. Masih lebih baik motor bakar gitu. Sejauh itu Pak. Iya, iya. Karena diperkirakan itu tidak ada seperti negara Cina belum punya tempat pengolahan limbah baterai itu Pak, karena itu beracun ion baterai lithium ion itu Pak. Ya, silakan dilanjutkan, Torik. Ya Pak, kalau untuk presentasi sudah cukup Pak. Ya, jawaban apa pertanyaan yang tadi? Silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan informasi untuk memperkaya diskusi kita pada sore hari ini. Karena memang baterai ini adalah perangkat penting, ya, perangkat penting atau alat yang penting zaman sekarang ini. Karena dulu orang masih terpaku dengan sistem kelistrikan yang statis. Kalau sekarang kan kita kemana-mana sudah bawa baterai. Rasanya tidak ada lagi yang tidak bawa baterai. Bahkan anak-anak balita pun bawa baterai sekarang. Anda bisa lihat anak-anak yang umur 3-4 tahun sudah memainkan HP kan. Nah, kalau tidak dikasih HP bisa nangis ya, bisa ngamuk beberapa anak-anak itu kan. Nah, jadi dunia baterai ini sudah merasuk ke dalam kehidupan modern. Bukan hanya orang-orang kita sebut kaya, bahkan mereka-mereka yang kehidupannya sangat susah pun sekarang harus membawa baterai kemana-mana. Karena anak-anak mereka disuruh belajar pakai HP. Betul nggak, Pak Mon? Saudara Mon Rizal. Oh iya. Tidak ada kedengaran nih suara Pak Mon ini. Biar kawan, ya Pak, betul Pak. Sedang di mana ini latar ini kayak bungkusan kado. Oh iya. Bukan kado Pak, panel-panel Pak. Oh, panel. Di tempat kerja Pak. Lagi di tempat kerja Pak. Ada baterai di sana? Oh kebetulan nggak, masih yang konvensional semua di sini Pak. Oh ya. Masih yang pakai wiring langsung jaringan. Oke. Silakan Pak Mon Rizal. Pertanyaan atau tambahan informasi. Sementara cukup dulu Pak. Reski Budiman, silakan.
Usi pengen ngopi kami ini, terus kita bikin ngerasa. Oh, Kata berarti itu kan, Baik Pak. nah si Arun minta tuh nomor waktu, ada nggak diskusinya? Ya minimal awak punya senior yang bisa. Baik Pak. Oh, kalau dari saya tambahannya ini Pak. Bagaimana tadi kan efisien mana Pak? Kan tadi ada solar cell yang dipompakan airnya saat pagi, airnya dipompakan ke waduk yang paling atas. Itu kan sama dengan baterai itu Pak. Jadi disimpan dulu tenaganya, baru nanti setelah mataharinya nggak ada dikeluarkan tenaganya. Mana lebih bagus daripada mataharinya disimpan di baterai, nanti pas matahari nggak ada baterainya yang dipakai gitu Pak. Gitu Tarik, mana yang lebih efisien Tarik? Ya, kalau sekarang ini kan permasalahannya di instalasi dan biaya. Nah, untuk pembangkit yang sekelas hitungannya sudah megawatt, itu baterainya memang harus yang jenis liquid seperti yang sebelumnya dijelaskan. Kalau untuk lithium untuk jenis megawatt itu sungguh sangat berisiko gitu, karena lithium kan yang baterai yang tidak bisa kondisi panas gitu ya. Sementara baterai yang menggunakan tabung tadi itu, nah itu pemasangannya masih mahal, sangat mahal gitu. Dan jenis cairannya itu juga masih jarang untuk ditemukan di negara kita. Kedepannya ada beberapa literatur itu katanya akan dibuat lebih murah gitu biayanya. Nah, untuk mengakali tersebut, jika tidak bisa menggunakan baterai, maka dibuatlah analisa sebuah rancangan, dicari ke setiap ada pembangkit tenaga surya selalu dicari dua waduk yang dengan ketinggian yang berbeda gitu. Fungsinya untuk menyimpan air dari ini, maksudnya air di sini adalah jika energi dari PV-nya itu berlebih, maka dialirkan ke motor pompa gitu. Tapi kalau seandainya motor energinya tidak berlebih, tentu motor pompanya juga tidak berfungsi gitu, karena didahulukan pelanggan yang menggunakan energi dari PV tersebut. Nah, jadi kalau energinya berlebih baru dialirkan ke pompa. Kalau untuk efisiensinya, untuk sekarang mungkin efisien yang mencari waduk yang dengan dua ketinggian yang berbeda tersebut daripada menggunakan baterai. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke, makasih Tarik. Tapi kan Ya, waduk itu kan butuh biaya yang besar itu sipilnya itu Tarik. ya itu makanya dari ini bahan bacanya kelihatannya dicari gitu. Jadi waduknya sudah ada atau sumber airnya sudah ada gitu, dan tidak membutuhkan pembangunan teknis sipil yang kompleks gitu. Kira-kira gitu. Oke, makasih Tarik jawabannya Tarik. Ya, coba. ya, saya kira ini sistem yang menarik juga ya, hybrid jadinya kan. Iya, kan PLTA ya, PLTA itu kan membuang air tuh. Dia kan membuang air untuk memutar turbin kan. Iya, Pak. Jadi pada saat siang hari, kalau kapasitas PLTS-nya besar, kemungkinan itu energinya tidak diserap penuh gitu ya oleh baterai atau sistem, atau masuk ke sistem secara langsung. Jadi alternatif menarik juga bahwa air yang ada di bawah tadi dikembalikan ke waduk utamanya gitu kan. Artinya tanpa harus membuat konstruksi sipil yang baru gitu kan. Tapi bisa jadi memang untuk skala-skala tertentu bisa jadi dibuat seperti itu. Jadi siang hari berarti kapasitas harus dibuat dua menurut saya kan. Siang hari untuk melayani beban secara penuh langsung melalui grid PLTS.
Kemudian setengahnya lagi untuk menaikkan air. Sehingga nanti pada saat PLTS kapasitasnya sudah mulai turun dan terus down pada malam hari atau sore hari menjelang maghrib itu kan sudah down tuh. Iya, Pak. Nah, jadi aliran air yang tadi kita kita dimanfaatkan lagi. Jadi bisa jadi PLTM, PLTA atau PLTMH ya. Menarik juga Iya, sih. betul. Ini ada alternatif yang terbuka di samping baterai yang fix gitu kan. Menarik juga. Silakan Madatul Ihsan memberikan pendapat. Kemarin saya kasih pendapat Goroba Sekotang berdasarkan PLTS ini kok belum ada respon ini. Belum, Pak. Pendapat ya, Pak, atau pertanyaan sih, Ya, Pak? terserah saja karena kita ini kan diskusi. Iya, Pak. Kalau minggu kemarin saya sudah ajak ngopi-ngopi tapi belum ada sinyalnya dari Pak Mon nih. Ya, silakan. Ini kan untuk menambah perkaya bahan kita. Ini, Bang, mau nanya nih, Bang. Gimana ya? Soal perkembangan aki itu, Bang, kayak di motor. Soalnya kan latar belakangnya Isa nih, Bang, kemarin di SMK itu otomotif. Nah, jadi banyak ada pertanyaan tentang soal aki carrying tuh, Bang. Ya, aki carrying yang dapat dicas kembali menggunakan alat aki konvensional. Apa bisa dianjurkan bisa di-charge itu, Bang? Apa masalah dianjurkan karena setiap baterai pasti mengalami charging itu, Bang? Pindahkan energi gitu ya, memindahkan energi. Iya, Bang, kan kayak baterai apa tuh, Bang, baterai aki yang carrying tuh, Bang, aki carrying mobil tuh, Bang. Biasanya kan yang bisa diisi ulang tuh kan aki basah tuh, Bang. Jadi apa bisa itu dicas kembali menggunakan alat aki konvensional gitu. Kalau bisa itu dikarenakan mungkin gini, kalau aki itu kan memang bisa apapun jenisnya yang pakai gel ataupun asam sulfat itu kan bisa dicas atau diisi ulang kedua-duanya. Mungkin kalau ada di lapangan mungkin ya, bagaimana kalau di bypass aki dengan aki gitu mungkin ya. Secara teori kan kalau kita mencas itu kan ada beda tegangan antara sumber dengan yang mau diisi, itu kan harus beda tegangannya. Sementara kalau aki sama aki itu kan tegangannya sama-sama 12 volt. Minimal charge itu kan 13 sampai 15 sampai 19 itu baru masuk ke aki. Itu kan kita bisa lihat dari chargernya. Aki itu alat chargernya itu kan antara 13 sampai 19 biasanya gitu. Nah, kalau mau aki konvensional yang lama itu dipindahkan ke aki yang baru, ke aki kering itu, mungkin pakai modul step up gitu. Jadi tegangannya dinaikkan dulu, baru dipindahkan. Kira-kira situ. Itu hanya pendapat di sana. Kalau teori aslinya kalau di lapangan juga belum pernah lihat hal yang demikian. Berarti bisa ya, Bang, antara aki kering dengan aki yang basah gitu ya, Bang, yang aki konvensionalnya, Bang? Sekali lagi itu pendapat. Jadi kalau masalah jenis bahan akinya itu tidak pengaruh.
yang jadi pertimbangan kan tegangannya berapa besar sumber dan yang mau diisi gitu. Kira-kira gitu. Iya bang. Terima kasih bang. Yuk, sama-sama. Oke, silakan Aulia Novira. Baik, Pak. Maaf Bang, mau bertanya Bang, itu tentang yang slide awal tadi tentang penyimpanan baterai. Apa kalau misalnya baterainya nggak dipakai-pakai, itu penyimpanannya juga berkurang Bang, sesuai yang di slide awal tadi Bang? Ya, untuk yang tadi kan kadaluarsa baterai bisa disimpulkan begitu. Ternyata kalau baterai itu tidak digunakan atau dibiarkan begitu saja disimpan, nah ternyata dia mengalami self discharge, itu berkurang sendiri kapasitasnya gitu. Tergantung jenis baterainya, seperti apa tadi ion tadi kan 5% per bulan, 5% per 24 jam pertama, setelah itu 1% per bulan, 1% sampai dia tegangannya di bawah 2 volt. Nah, nanti kalau mau dicas ulang, kalau di bawah 2 volt itu sudah dianggap tidak bagus lagi, tidak baik lagi. Tapi kalau masih di atas 2 volt, ketika dicas ulang itu bisa full lagi, tapi tidak 100%. Nah, dia hanya mampu 96 sampai 98% gitu. Gitu. Baik Bang, terima kasih Bang. Baik, Sama-sama. berikutnya Audi. Baik Pak. Jadi gini Bang, ada pertanyaan sih, tapi kemarin ini ada baca-baca berita gitu kan Bang, terkait baterai aluminium ion tadi. Jadi di berita itu kayak ada apa ya? Di sini katanya dari Inside F, kayak GMI ini kayak suatu manufakturing untuk produksi mobil listrik. Jadi mereka ini membahas mau menargetkan prototipe aluminium ion berbentuk koin dan berbentuk pouch. Pas yang berbentuk koin sama berbentuk pouch ini agak itu sih Bang, maksudnya kayak agak kayak gimana sih gitu Bang. Maaf kalau misalnya agak itu pertanyaan Bang ya. Cuman baca berita aja Bang. Berbentuk apa tadi? Berbentuk koin sama berbentuk pouch. Dompet? Ya. Kalau jenis aluminium kan berarti kan dia hanya mengganti anoda atau katodanya saja yang dijeniskan. Kan ada banyak jenis tuh yang di inti baterai itu. Ada yang jenis brom, ada yang kayak kayak isi pensil gitu. Ada yang titanium yang seperti vanadium tadi, baterai vanadium. Ada yang jenis besi dan macam-macam. Nah, mungkin yang ini gunakan aluminium. Kalau yang berbentuk koin kan ada banyak, seperti baterai CMOS, baterai kalkulator, baterai jam, itu kan bentuk koin. Nah, kalau jenis berbentuk dompet ya, itu juga belum tahu sih kalau gimana. Apakah mungkin baterai yang digunakan untuk drone itu mungkin ya yang sebesar dompet. Nantilah kita sama cari tahu. Iya Bang, saya tahunya kan kayak koin aja Bang, berbentuk pouch kayak apa juga gitu. Iya, mungkin yang baterai yang dipasang di RC itu radio kontrol yang berbentuk balok gitu kan. Bisa jadi Bang. Ini pun dia masih prototipe juga sih Bang. Oh, ya, sama-sama belum tahu juga. Oh ya Bang, makasih Bang. Iya. Baik, berikutnya Sri Dewita. Baik Pak. Ini suaranya kurang kedengaran. Tarik. Itu kan apa tadi kata Bapak, kata Pak Aulia kan
baterai lithium itu nggak ramah lingkungan itu ya, nggak go green ya. Itu sebenarnya dampak limbah baterai itu terhadap lingkungan itu apa sebenarnya, Rik? Kalau ion itu pakai kobalt bahannya, bahan tambang kobalt. Mungkin detailnya bisa di searching di Google. Kalau tidak salah itu beracun untuk tanah gitu. Zat kobaltnya itu, jadi kalau sudah jatuh ke ini tidak didaur ulang atau di recycle dengan baik, maka itu pengaruh ke tanah gitu kan banyak ekosistem di tanah gitu kan. Ekosistem di tanah. Habis itu mungkin tanah nggak bisa ditanami tumbuh-tumbuhan juga bekas yang spesifiknya kira-kira mungkin seperti itu, tapi kira-kira itu keterangannya seperti itulah Kak. Yang beracun itu zat kobaltnya itu. Iya. Terima kasih, Rik. Iya Kak. Udah Pak. Udah? Sudah Pak. Udah aja. Pertanyaannya udah terjawab Pak. Nah, baik, ini teknologi baterai ini tidak mau kita harus menghadapinya ya. Secara akademik ini tantangan. Jadi saya melihat kalau dari sektor produksi Indonesia berpeluang ya dengan memanfaatkan investasi dari negara Cina ya. Mudah-mudahan juga Tesla nanti kan. Jadi saya lebih tertarik sekarang ini karena ini tantangan, barang itu datang ke negara kita dalam jumlah banyak nantinya. Itu bagaimana mendaur ulang baterai ini ya. Jadi teknologi daur ulang baterai atau teknologi pengelolaan limbah baterai. Nah, terkait dengan itu, kita berapa orang ya? Kalau di sini 7 orang ya.